Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa anjara lana karamatihim thumma ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila summa ila ruhi wa jasidi Sumala arwahi jami'i keluarga besar Majlis Ta'lim Shalah al-Falah Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kali kita baca Aqidatul Basmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam
bimalaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Salam. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Falah, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa, pengurus lingkungan, dan saya hormati juga Kanda Haji Muslim, Ustadz Mahfud, semua para ustadz, para hadirin, dan utamanya jamaah yang sangat saya sayangi dan saya hormati. Mudah-mudahan sehat semuanya, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kitab Wasiyatul Mustafa, masuk pada pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayahada faslun fil ad'iyati, menerangkan tentang doa-doa. Qala alaihi salatu wassalam, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ali, wahai Ali, idza dakhalta al-masjidah, apabila kamu masuk ke dalam masjid, musola juga termasuk, sama dengan masjid. Fabda, maka mulailah, birijlikal yumna, dengan kaki kananmu. Masuk masjid, masuk musola, kaki kanan. Muatlaq, dan keluarlah dari masjid, birijlikal yusra, dengan kaki kirimu.
Ini kelihatannya enteng, tapi hikmahnya besar sekali. Orang yang membiasakan masuk ke tempat-tempat yang baik dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, diridhoi Allah, disenangi Rasulullah. Pakai baju, masukin lengan baju tangan kanan dulu. Pakai celana sambil duduk, masukinnya kaki kanan dulu. Sarung, bapak-bapak dari kepala atau dari kaki? Dari kepala ya. Dari kaki kanan dulu. Nah, yang positif. Masuk rumah, ntar kalau masuk ke toilet baru kaki kiri, kamar mandi kaki kiri, itu sunnah. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid keluar masjid kaki kiri. Ada doanya, doa masuk masjid apa? Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau kagak hafal kepanjangan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, cukup itu doang. Allahumma ftahli, ya Allah bukalah untuk saya abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Itu doa masuk masjid. Ntar doa keluar dari masjid, Allahumma gfirli waftahli abwaaba fadlik, rahmatik diganti fadlik. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa-dosa saya, waftahli, dan bukalah untuk saya abwaaba fadlik, pintu-pintu anugerahmu. Tuh keluar dari masjid. Ulang. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, doa masuk masjid. Ntar keluar Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Apal insyaallah ya. Ya itu diamalkan. Banyak sebetulnya adab-adab kita masuk masjid. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ayat Al-Qur'an. Masuk masjid pakai bajunya harus baju yang bagus, yang sopan, yang baik. Masuk masjid, masuk musola, itu diantara adabnya bajunya yang bagus. Arti bagus itu yang sopan, walaupun tidak terlalu mewah, nggak terlalu mahal. Jangan pakai kaosnya ada tulisannya. Saya ingat banget dulu itu, sholat di belakang orang pakai kaosnya ada tulisannya. Sampai kapan nggak, saya kagak lupa. Soalnya lagi sembahyang saya baca dalam hati, tulisannya sebodoh-bodohnya orang yang bodoh adalah orang yang sempatnya baca tulisan ini. Dalam hati saya, ya saya pisan berarti. Kita mau ngomel, ntar dibalikin, yang nyuruh baca siapa? Kaos saya. Lagi yang sembahyang pakai baca kaos orang. Kagak dibaca, kagak enak, orang ada di depan kita ya. Nah, jangan pakai kaos yang ada tulisan-tulisan. Mau kagak mau pasti dibaca. Pasti dibaca orang. Apalagi kaos partai. Jangan. Pakai boleh, tapi jangan untuk sholat di masjid ataupun di musola. Apalagi jadi imam. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, pakaian. Terus sholat tahiyatul masjid, jangan lupa. Ini boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di Al-Falah? Boleh, karena status Al-Falah itu sama dengan masjid.
sama-sama wakaf. Satu ini kan wakaf, ini tanahnya ya wakaf. Kita nggak boleh kencing di masjid, di musola nggak boleh kencing, nggak boleh beludah di masjid, di sini nggak boleh. Sama, statusnya sama. Jadi boleh kita itikaf, boleh kita tahiyatul masjid di musola kita, boleh. Ya cuma yang nggak boleh sholat Jumat, karena ta'addudul Jumu'ah, ada banyak sholat Jumat dalam satu kampung itu tidak sah. Yang sah itu yang takbiratul ihramnya pertama, yang takbiratul ihramnya duluan. Misalnya musola Al-Palang ada yang Jumatan, itu di Ar-Ridwan udah ada Jumatan. Bukan yang pasti di Ar-Ridwan yang sah, bukan. Yang sah itu siapa yang takbiratul ihramnya duluan. Begitu di sini imamnya udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum ngikutin takbiratul ihram, di sono masih khatib baik, yang sah yang di sini. Kagak ada istilahnya masjid duluan, masjid belakangan. Tapi yang dinilai adalah siapa yang takbiratul ihramnya duluan. Ya kalau kita begitu, kalau gitu khatibnya kita batasin aja, kagak boleh lebih dari 3 menit. Berarti kan kita pengennya sah, orang lain kagak. Itu jelek juga kalau begitu. Makanya jangan, udah satu aja. Satu di Masjid Ar-Ridwan udah cukup. Nah, kalau Idul Fitri mah boleh. Boleh kita ngadain Idul Fitri di sini, di rumah boleh. Ngomong sama bini, Neng, jangan sembahyang ke masjid. Mau bang, sembahyang di rumah aja berdua Idul Fitri. Kamu yang Bilal, abang yang imam, boleh. Dan sekaligus khotib, boleh. Ya cuman supaya syiar jadi satu di masjid. Kalau nggak salah ini, Pak Yatman bener apa nggak ini? Tahun ini kayaknya khotib Idul Fitrinya saya nih kayaknya, di Ridwan ya. Nah, tahun ini khotib Idul Fitri di Ridwan, Idul Adhanya di Medland Ujung Menteng. Tahun 2026 khotib Idul Fitrinya di Masjid Al-Ikhlas Ujung Menteng. Terus khotib Idul Adhanya di Masjid Al-Furqon Bulu Parijo. Jadi 2 tahun udah dari jadwal. Yang minta juga banyak banget. Makanya dari Pondok Ungu cepetan ada bibit-bibit ustadz, bibit-bibit yang bagus. Jadi kalau orang minta, saya oper aja sono ustadz dari Pondok Ungu gitu. Oper yang antri banyak banget. Ada yang minta, udah biarin kagak dapat tahun depannya lagi. Udah ada satunya lagi, kalau masih hidup, kalau kagak. Nah, ini. Tahun ini insya Allah di Ridwan Idul Fitri tahun depan Al-Ikhlas. Kalau Idul Adha di Medland Ujung Menteng. Nah, tahun depannya di Al-Furqon. Titik. Masuk masjid, keluar masjid. Ya Ali wa ay Ali, alaika bi surati Yasin sabahan wa masaan. Wahai Ali, biasakanlah olehmu bi surati Yasin, membaca surat Yasin. Tuh. Bacanya kapan? Sabahan wa masaan, pagi dan sore. Pagi itu habis subuh. Sore kalau kita kagak sembahyang, kalau kita nggak ada pengajian boleh habis maghrib. Kalau kita ada pengajian ya berarti sebelum maghrib. Tadi hari Senin udah baca, apalagi kalau yang puasa enak sambil nungguin buka puasa bisa. Kalau kita ada pengajian kayak gini ya bacanya ya sebelum maghrib. Kalau nggak ada pengajian habis maghrib. Fa inna man qara'a kadzalika, karena sesungguhnya orang yang membaca surat Yasin kadzalika pada pagi dan sore, kana fi amanillah, maka dia akan senantiasa dalam penjagaan Allah, dalam keamanannya Allah, dijaga. Kalau dibaca habis subuh 1 hari penuh itu dia dijaga sama Allah sampai sore.
terus dibaca habis maghrib, berarti sampai subuh dijaga sama Allah dari hal-hal yang buruk. Hal yang paling buruk, yang paling kita takutkan itu kan mati mendadak dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang paling kita takutin. Itu kalau mati ya semua orang bakalnya mati. Mati itu ya takdir. Menurut Syekh Ibrahim, walaupun kita disantet orang, terus santetnya manjur, mati, tetap aja itu memang takdir Allah. Kalau kita kemudian berkata, ngapa dia mati? Sebab disantet orang, itu kita kalah dua. Kalah yang pertama, kalah karena kita kena disantet. Kalah dari ilmu hitam, kita berarti kalah. Kalah yang kedua, kita kalah dalam ilmu tauhid. Kenapa kita kalah dalam ilmu tauhid? Karena kita nyebut matinya sebab disantet. Padahal yang namanya mati itu pasti kehendak Allah. Mau bagaimanapun jalannya ya kehendak Allah. Itu tauhidnya yang mantap. Ntar kalau ketemu malaikat ditanya, kenapa kamu mati? Ya, udah waktunya, takdir Allah. Tuh malaikat senang. Pengen keren lagi. Kenapa kamu mati? Kangen sama kamu. Itu lebih keren lagi. Malaikat tersenang. Yang benar, bebas enggak. Kenapa kamu mati? Santet orang saya. Dibalikin malaikat, ketahuan kagak pernah ngaji, kena santet tuh. Nah, jadi semua itu takdir. Tapi kita kan berharap takdirnya takdir yang baik. Kalau memang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Muridul khairi wa syarril qabihi walakin laisa yardo bil mihali. Baik buruk itu semua kehendak Allah. Tapi Allah kagak ridho sama yang buruk-buruk. Semua itu kehendak Allah. Sampai daun jatuh dari tangkai pohon, itu pun atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Kullu syai'in 'indahu bimiqdar, kullu syai'in biqadarillah. Segala sesuatu berjalan atas takdirnya Allah. Tapi kalau kita berbuat hal yang buruk, walaupun itu takdir Allah, Allah nggak senang. Maka jangan lakukan itu. Apa contohnya? Bunuh diri. Ya kan kita bisa punya akal. Bunuh diri itu bukan jalan yang baik. Berarti takdir itu bisa dielak. Bisa. Takdir ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Ingat-ingat. Takdir mubrom itu takdir yang kita tidak bisa mengelak. Bapak jadi tua, gak bisa kita mengelak. Masa kita mau muda mulu? Suatu saat kita pasti jadi tua. Kalau udah tua, rambut mulai putih, kulit mulai keriput, mata mulai kurang, kuping mulai mudeng, jalan mulai doyong. Itu berarti udah apa? Takdirmu belum, kagak bisa dipungkiri. Kita mau minum obat apa juga kagak bakalan balik lagi muda. Saya nih usia saya sekarang udah 45 tahun. Kagak bakalan balik jadi 27 tahun lagi. Mau pakai obat apa kagak bakalan bisa. Makanya ada satu makalah itu, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Ini hayalan orang tua. Pakai kakek ngkong-ngkong menghayal, andaikan masa mudaku bisa kembali lagi, aku akan bercerita tentang apa yang dialami oleh orang-orang tua. Tuh, dia akan cerita betapa kagak enaknya kalau fisik udah tua, semangat gede, fisiknya yang kagak kuat. Dari sore udah niat, tar jam 3 saya mau bangun sholat tahajud, kagak bakalan saya bangun itu sebelum subuh. Bayang zikir, bayang zikir. Kalau belum subuh kagak bakalan saya bangun. Niatnya semangat. Begitu bangun jam 3 kena air wudhu, kedinginan meriang. Fisiknya udah kagak kuat, udah gemeteran. Itu takdir mubrom.
Tapi kalau takdir yang lain, takdir mu'allaq tuh bisa kita rubah. Dan takdir mu'allaq tuh banyak sekali. Ditakdirkan kita mati bunuh diri, tapi kita punya akal. Bunuh diri ini kagak bagus, dosa, enggak mau. Nah kita bisa menghindar dari takdir buruk itu, karena Allah enggak ridho. Apalagi takdir mu'allaq, bodoh, maaf ini. Kita punya orang tua misalnya nggak sekolah, bapak nggak sekolah, ibu kagak sekolah, kitanya punya semangat, biarin bapak saya nggak sekolah, ibu saya nggak sekolah, saya pengen jadi orang pintar. Dia belajar semangat, bisa nggak dia pintar? Bisa. Itu namanya takdir mu'allaq. Apalagi miskin, orang tua miskin, ayah ibu miskin, nggak punya tinggalan apa-apa, sepetak juga nggak ada, sejengkal nggak ada. Tapi dia punya tekad, ya Allah, Antal Ghani, engkau adalah zat yang maha kaya. Saya tahu orang tua saya nggak punya apa-apa, tapi saya yakin engkau maha kaya. Maka izinkan saya mendapatkan rizkimu ya Allah dengan cara yang halal. Semangat kerja, semangat doa, semangat kerja, semangat doa. Akhirnya karirnya bagus. Bisa jadi orang kaya? Bisa, padahal bapaknya miskin. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi kita jangan berpikir bahwa takdir itu pasti tidak bisa dielakkan. Ada memang yang tidak bisa dielakkan. Yaitu tua contohnya, mati contohnya. Kalau udah mati nggak bakalan bisa hidup lagi, nggak bakalan. Kecuali pada saat-saat dan situasi serta orang-orang tertentu. Kayak zaman Nabi Musa itu kan, makanya surat Al-Baqarah. Ada anak muda membunuh pamannya. 2 orang anak muda kakak beradik membunuh pamannya. Paman ini kaya raya. Dia ngarapin hartanya, ngarapin harta paman karena pamannya nggak punya anak. Jadi hartanya pengen diambil semua ponakannya. Begitu pamannya meninggal 2, dia teriak-teriak, mamang saya mati. Weh Musa, kamu kan nabi, coba tanya sama Tuhan, siapa yang bunuh mamang saya? Cari jawabannya, saya kagak rela. Terus Nabi Musa diperintahkan sama Allah, suruh cari sapi. Kamu cari sapi. Nah, terus macam itu kan ada sopro ufaqiul launu atasurun nazirin itu dalam Al-Quran. Udah ketemu sapinya, potong. Setelah dipotong, suruh ambil bagian sapi. Kalau gagal lidahnya buntut. Itu tafsirnya begitu. Kalau nggak lidah buntut, taruhlah buntutnya dipotong. Terus yang mati itu digebuk, pakai buntut sapi. Delala hidup lagi. Hidup. Ditanya oleh Musa, bang, yang bunuh kamu siapa? Lah itu bocah berdua, ponakan saya. Ini dia. Nah itulah yang disebut orang yang paling teriak-teriak paling kencang. Kebanyakan itu pelakunya. Karena kentut yang paling kencang itu ketahuan siapa pelakunya. Tapi kalau kentut kagak kencang, kagak ketahuan, baunya doang kemana-mana. Tuh. Nah jelas ya. Jadi baca apa kalau pagi? Yasin. Kalau sore Yasin. Terutama kalau anak kita lagi hamil atau istri lagi hamil, itu jangan tinggalin baca Yasin. Pagi, sore, habis subuh, habis maghrib, jangan tinggalin baca Yasin. Dia kan udah kagak men kalau orang hamil. Sebab itu setan demen banget. Kalau udah 4 bulan, setan. Ada itu setan perempuan, namanya Ummu Sibyan. Hati-hati itu. Itu dia kalau masuk ke dalam perut istri kita yang lagi hamil atau anak perempuan kita, nauzubillah. Itu nanti setan perempuan itu yang bakal netain anak kita. Nauzubillah. Makanya ketika dia lagi hamil, subuh sama maghrib baca Yasin, kagak bisa masuk dia. Dibaca subuh sampai sore dijaga sama Allah, setan nggak bisa masuk. Dia baca habis maghrib sampai subuh dijaga sama Allah, tuh setan kagak bisa masuk. Jadi anak kita selamat. Anak kita selamat. Bini yang lagi hamil selamat.
Baca juga surat Ad-Dukhan kalau lagi hamil itu. Nah, ntar begitu mau lahiran, udah pembukaan 9, bacain ayat kursi. Lakinya, suaminya tuh bacain ayat kursi yang banyak. Yang wadon ya udah kagak sempet, dia udah ngeden kalau lahirnya normal. Kita yang suaminya bacain ayat kursi, itu bertarung kita dengan Ummu Sibyan. Karena begitu dia lahir, Ummu Sibyan langsung deketin, langsung netain. Kalau kita bacain ayat kursi, kagak bakalan dia bisa deketin. Lah ini bini mau lahiran, lakinya ngerokok, kebal mondar mandir. Begitu udah lahiran baru udah alhamdulillah. Bininya ngomong sakit buat bang, yang udah bagian lo neng. Bacain ayat kursi. Ntar udah selesai bacain ayat kursi, itu bocah lahir, azanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Selamat, nggak bakal ditetein sama jin yang namanya Ummu Sibyan. Terus abis diajanin, dikomatin, bacain surat Al-Ikhlas 3 kali, bacain surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau dia perempuan, anak kita yang baru lahir, insya Allah seumur hidupnya dia kagak bakalan jadi pelacur, insya Allah. Tapi kalau dia laki-laki, seumur hidupnya kagak bakalan dia doyan sama pelacur, termasuk dizinahi orang, nggak bakalan dizinahi orang. Nah, yang laki-laki kagak bakal menzinahi orang kalau dibacakan apa? Al-Qadar. Nah, terus pegang tuh jidat istri. Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu, jagalah istri saya dan bayi yang baru dilahirkannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Aman. 7 hari. Enggak ada orang yang buruk dah. Enggak ada orangnya. Enggak ada yang begitu ya. Nah, ini kan kita ngaji. Sekarang udah paham ya. Insya Allah besok di praktekin. Ya, kalau kagak bisa, kebanyakan paling kagak mau lahir bacain apa? Ayat kursi. Itu paling kagak lah. Dianya yang lagi hamil, maghrib sama subuh baca Yasin. Wah, Yasin, the power of Yasin. Top surat Yasin itu qalbul Quran. Hebat itu. Saya punya tafsir Hamami, itu khusus membahas surat Yasin 83 ayat. Jadi khusus tuh nerangin Yasin doang. Orang lagi lapar, kagak punya apa-apa ini, bener-bener lapar, baca Yasin dengan khusyuk, insya Allah laparnya hilang, perutnya kenyang. Tuh, jadi besok kalau bulan puasa baca Yasin, kagak ada yang lapar, kagak ada yang haus. Tuh. Nah, lanjutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah baca surat Yasin. Ya Ali wa ay Ali, man qara'a suratal hasyr kulla lailatin kafa syarrad dunya wal akhirah. Masya Allah. Wa ay Ali, kata Nabi, man qara'a, barang siapa yang membaca surat al-hasyr, surat al-hasyr kulla lailatin, setiap malam, kafaha syarrad dunya wal akhirah, maka Allah cukupi, artinya Allah yang akan menjaga dia langsung dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Kejelekan dunia yang macam-macam, tipu orang, dimusuhi orang. Kejelekan akhirat apa? Ya, neraka, hisab yang sangat memberatkan. Nah, itu kalau orang yang baca surat Al-Hasyr, Allah langsung yang akan menjamin keamanannya. Apa surat Al-Hasyr? Enggak ya? Betul, ujungnya. Nah, ayat pertamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surat Al-Hasyr itu ayat pertamanya. Entar seterusnya ya, buka Quran dewek, cari entar. Ya. Itu Al-Hasyr.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surat Al-Hasyr ini. Titik dibaca tiap malam. Kalau kagak sanggup baca surat Al-Hasyr tiap malam, ganti. Jangan surat Al-Hasyr. Ya Ali wa ay Ali, man qara'a surat Al-Baqarati, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah Lailatal Jumu'ati, malam Jumu'ah. Kita biasanya baca Yasin sama Al-Kahfi ya. Ya itu udah bagus. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ati aw lailataha ado'a lahu minan nuri ma bainal Jumu'ati. Orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya dari Jumat dia baca sampai Jumat yang akan datang. Al-Kahfi mah banyak yang hafal, insya Allah. Ya kalau kagak hafal kagak apa-apa. Al-Kahfi, dibaca apa kagak? Ini saya kasih apa namanya, ijazah. Kalau kagak sempat baca surat Al-Kahfi, dengerin orang yang lagi baca surat Al-Kahfi. Kalau kagak ada orang yang baca surat Al-Kahfi, setel kaset atau CD atau apalah HP, YouTube, klik surat Al-Kahfi, didengerin, itu barokah. Kita udah baca kagak, dengerin kagak, rugi. Setel aja HP, klik surat Al-Kahfi. Yang baca siapa? Siapa kek? Kalau kesukaan saya, yang paling sering saya dengerin itu Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi. Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi, Imam Masjid Dammam, Arab Saudi. Itu berapa kali beliau diminta jadi Imam Masjidil Haram, tidak mau. Alasannya ada dua. Sampai diwawancara itu di TV Al Jazeera, TV Arab Saudi, dia tidak berkenan atau tidak bersedia menjadi Imam Masjidil Haram sebab dua hal. Pertama, ada ibunya, ada ibu saya. Kalau saya jadi Imam Masjidil Haram berarti saya harus tinggal di sana, di Mekah. Saya meninggalkan ibu saya nggak tega. Saya ingin berbakti sampai saya atau ibu saya yang meninggal. Itu. Yang kedua, saya belum jadi orang soleh. Wah, ini hebatnya beliau. Saya belum jadi orang soleh. Yang jadi Imam Masjidil Haram benar-benar harus soleh. Sebab di depan Ka'bah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Itu kan Ka'bah. Bangunan yang paling berkah itu ya Ka'bah. Masa saya orang kayak gini kok jadi imam? Enggak pantas. Yang lain saja. Itu hebat, tawaduknya. Itu saya suka sekali sama beliau. Kalau dengerin Quran pasti beliau. Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi. Ntar kalau kepanjangan namanya klik aja Al-Ghamidi. 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 Paling suka. Ada lagi kan kalau imam besar Masjidil Haram namanya siapa? Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi. Ada lagi Ad-Dusari. Kalau jadi imam nangis mulu itu. Macam-macam banyak. Kalau di Madinah itu Syekh Ali Al-Huzaifi yang paling terkenal. Kalau di Mesir itu Syekh Ali Al-Matrud. Nah, tapi itu semua yang saya paling suka, paling demen Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi. Itu kalau baca surat Al-Kahfi itu enak banget. Enak banget. Baik, dengerin. Jangan yang didengerin itu mulu gara-gara sebotol minuman. Ya, itu anak saya apal buat lagu itu. Ya, kan main anak saya baru kelas 1 MI.
Nyanyinya gara-gara sebotol minuman. Dapat dari mana tuh itu lagu? Nah, titik. Baca surat Baqarah malam Jumat. Tola'al lagu nurun ma bainas sama'is sabi'ati ila tahtil ardina. Maka Allah akan memunculkan, mengirim cahaya orang tersebut dari langit yang ketujuh tembus sampai dengan sampai dengan bumi yang ketujuh, lapisan paling bawah. Masya Allah. Dan rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu dijamin kagak bakal dimasukin setan. Setan takut sama rumah yang dibacain surat Al-Baqarah. Ada surat Al-Baqarah kan ada ayat kursinya ya. Iya. Titik. Kemudian lanjutannya, Baqarah kepanjangan guru, jangan dibaca. Tadi Al-Kahfi kagak. Terus kemudian Al-Hasyr kagak. Al-Baqarah panjangan. Ya ganti. Allah Maha gampang, Maha sayang. Wa man qara'a suratal Dukhani wa suratal Mulki lailatal jumu'ati ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabri. Orang yang membaca surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Apa ya Ad-Dukhan ya? Ayat pertamanya. Hamim ya, Hamim belum enggak salah. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Benar Bang Amin? Iya. Benar gak? Ya, benar, saya sering baca soalnya. Surat Ad-Dukhan. Malam Jumat ditambahin surat Al-Mulk. Nah, Al-Mulk banyak yang hafal ini. Cuman 30 ayat. Ada di juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal ini mah ya. Dan kagak juga. Ya udah kagak yang enggak ngapa-ngapa. Orang yang baca surat Ad-Dukhan dan baca surat Al-Mulk malam Jumat. Apa kata Nabi? Ghafarallahu dzunubahu, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa orang tersebut. Wa kafa fitnatal qabri, dan dijamin dia tidak akan pernah mendapatkan fitnah kubur. Pertanyaannya begini, apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Dia dijamin kagak bakal dapat fitnah kubur. Apa itu maksudnya? Ada kitab karya orang Indonesia namanya Syekh Ihsan Al-Jampisi. Itu syarah kitab Irsyadul Ibad. Benar. Ya benar, syarah kitab Irsyadul Ibad. Yang dimaksud dengan Allah menjaganya dari fitnah kubur itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, dia tidak ditanya dalam kuburnya, los, bebas. Ini menurut Imam Az-Zabidi. Itu Al-Manawi, menurut Imam Al-Manawi, dia tidak akan ditanya di dalam kuburnya, los, selamat. Tapi menurut Imam Az-Zayadi, pendapat yang kedua, terbebas dari fitnah kubur artinya dia tetap ditanya dalam kubur, ditanya. Tapi dia diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Sebab apa? Sebab baca surat Al-Mulk. Makanya jangan tinggalin surat Al-Mulk. Kalau bisa jadiin wiridan. Kalau bisa tiap hari baca, Syukur-syukur dihafal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata wa huwal alladzi ma tara fi khalqir rahmani min farji'il basara hal tara min summa rji'il basara karrataini
ilaikal khasi'au wa huwa hasir wa laqad bima sabi'a lish wa a'tadna apa ada 30 ayat. Apa Ustaz Mahfud? Insyaallah jadiin wiridan. Orang yang ngapal surat Al-Mulk dijamin kagak bakal kena siksa kubur. Walaupun dia ahli dapat siksa. Orang ini bakalan disiksa nih karena perbuatannya kagak bener. Malaikat munkar menakir udah nandain. Tar liatin aja ntar. Masuk kuburan kita gecek dia. Begitu masuk kuburan beneran, munkar menakir udah menyiapkan siksaan, mau diajar, surat Al-Mulknya akan keluar. Ini benar, ini serius. Surat Al-Mulk itu akan keluar, menjelma. Munkar nakir, jangan coba-coba kau siksa dia. Siapa kamu? Saya surat Al-Mulk yang ada di dalam hatinya dia. Dia hafal saya. Tapi dia orang kagak bener. Dia berhak mendapatkan siksa kubur. Ya, tapi dia hafal saya. Ada saya di hatinya dia. Kalau kamu siksa dia, kamu sama dengan menyiksa saya. Berani kamu nyiksa saya? Nah, malaikat munkar menakir nggak berani. Akhirnya laporan sama Allah. Bagaimana Gusti? Udah bebasin. Dosanya banyak Gusti. Ya saya maha pengampun. Saya bebasin. Karena dia hafal surat. Kalau kagak hafal bagaimana? Jadiin wiridan. Di kitab tafsir Ibnu Katsir, walaupun dia tidak hafal tapi rajin baca surat Al-Mulk, rajin sekali, sama itu tidak akan mendapat siksa kubur. Al-Mulk. Masya Allah, enak banget jadi umat Nabi Muhammad ya. Banyak banget resepnya. Kebanyakan juga guru, ya ganti. Kan banyak nih, dari mulai Yasin, Al-Hasyr, Ad-Dukhan, Al-Baqarah, Al-Mulk, ya, Al-Kahfi, banyak banget. Sekarang semuanya kagak. Ini nih yang dekat ini. Wa man qara'a inda majja'ihi. Ya. Orang yang membaca ketika dia mau tidur, dia mau tidur baca ini. Akhir ayatil Kahfi. Ayat yang terakhir surat Al-Kahfi. Terakhirnya apa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Gitu ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Itu akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ayat terakhirnya doang. Setiap kali mau tidur dibaca. Itu tadi itu, setiap mau tidur kita baca. Setiap mau tidur malam baca itu ayat terakhir surat Al-Kahfi, kata Nabi kepada Ali. Terus dapat apa ya Rasulullah? Bunyalahu minan nuri min ra'sihi ila ka'bihi. Allah akan menutupi dari ujung kepala sampai ujung kakinya, ditutupi dengan cahaya. Jadi dipandang oleh malaikat dari langit-langit. Ini orang yang sedang tidur, tidurnya diselimuti dengan cahaya. Masya Allah. Dijaga sama Allah, dilindungi, diselimuti dengan cahaya.
diapalin. Ini seayat doang, bukan sesurat ini. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dibaca, udah tidur dah kita. Udah baca itu udah, jangan main HP lagi. Baca itu HP itu. Nonton yang kagak-kagak. Ya tidurnya sama bahaya. Nah, masih kagak hafal juga, kagak hafal. Ya ganti. Ini banyak ini diajarin Nabi ini. Wa man qara'a surat at-Tariq. Nah, ini baru hafal. Orang yang membaca surat at-Tariq, was-samaa'i wat-Tariq, wa ma adraka mat-Tariq. Ayat terakhirnya apa? Terakhir. Ayat terakhirnya. Fama ilil kafirina amhilhum ruwaida. Orang yang membaca surat At-Tariq inda marqadihi ketika dia mau tidur. Nah, lagi nih. Tadi ayat terakhir surat Al-Kahfi kepanjangan agak hafal. Ya udah At-Tariq. Kan juz 30 gitu. Biasanya hafal kita, biasanya. Baca ketika mau tidur. Kutiba lahu adadu nujumis sama'i asanatin. Maka Allah akan mencatat untuk orang tersebut pahala sebanyak bintang-bintang di langit. Ya Allah. Orang yang mau tidur baca surat At-Tariq, maka Allah akan memberikannya pahala sebanyak bintang-bintang di langit buat dia. Bintang di langit ada berapa? Bintang di langit ada 100.000. Kalau nggak percaya hitung dan. Kalau saya orang percaya, makanya saya kagak hitung. Ya guyon. Nah, banyak nih dia diajarin sama Nabi. Ya Ali wa ay Ali. Udah Isa ya? Hah? Udah. Nah, udah. Cukup. Baik. Nanya. Hah? Iya, boleh. Pernah saya ambil kalau sekarang saya ini sering duluan dari soalnya saya tuh bukan mencari kesalahan orang, bukan video juga saya juga kalau saya menanya mereka kata saya suruh baca itu gitu berapa itu iya kalau wa iya kana sa'in inna siratal mustaqim alaihi buka saya diarahi caranya arahi ya ini dia arahi gitu. Nah ini kan sudah mengurangkan huruf ya. Nah ini diperbolehkan apa saya? Itu yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ya. Kamu dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dia bagusnya. Bukan 'alaihim. Ini yang perlu saya tanyakan. Ada dua kemungkinan. Kita ya jujur harus jawab, harus jujur. Kemungkinan yang pertama, kita yang salah dengar, kita. Karena yang baca itu orang lain. Mungkin dia sampai alaihim, tapi pendengaran kita sampai alaihi. Itu mungkin kita yang salah dengar, mungkin. Tapi kalau memang betul-betul kalau dia berhentinya bukan alaihim, ya tidak boleh. Itu berarti merubah domir. Domirnya itu domir him. Him itu untuk banyak orang. Domir goib jamak muzakkar. Tapi kalau yi itu domir mufrad muzakkar. Nggak bisa. Domir him diganti yi. Siratal ladzina an'amta 'alaihi. Nah, tidak boleh. Kan tinggal mingkem doang.
tinggal mingkem doang. Itu bukan alai ini mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Panjang. Iya. Bukan alai itu. Alai. Jadi nggak boleh kalau begitu, nggak boleh. Harus diingetin. Harus diingetin. Jadi kita punya prinsip dalam surat wal asri watawasau bil haq watawasau bis sabar. Saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ingetin. Maaf Pak atau maaf Ustadz, itu saya mudah-mudahan saya yang salah dengar. Itu sopan namanya. Mudah-mudahan saya yang salah dengar. Tapi kok pendengaran saya Ustadz bacanya Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kurang benar. Harus siratal ladzina an'amta alaihim. Karena itu domirnya domir ghaib jamak mudzakkar. Gitu ya Ustaz Mahfud ya. Diingetin, nggak apa-apa. Ada seorang kiai besar, saya nggak mau nyebut namanya. Itu kiai besar. Itu kalau doa begini, Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saya temuin. Cuman gak banyak orang, saya berdua doang. Saya temuin langsung. Guru, mohon maaf, beribu maaf. Ini saya yang salah dengar. Apa emang guru nambahin domir ka pada kalimat subhanaka rabbika? Emang bagaimana Ustaz Budi yang benar? Nah, itu guru yang benar ini, guru yang bijak. Walaupun jauh lebih tua dari saya. Yang benar guru itu nggak pakai ka, bukan subhanaka rabbika, tapi yang benar subhana rabbika, subhana rabbika, subhana rabbika, bukan subhanaka rabbika. Ka-nya kebanyakan. Itu surat apa Ustaz Budi? Surat As-Saffat. Itu ayat 4 ayat terakhir surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu sesudah surat Yasin. Dibuka media Qur'annya, ternyata benar. Nah, mulai saat itu dirubah sampai sekarang subhana rabbika rabbil. Al-Qur'an nggak boleh main-main, nggak boleh. Jangan merubah domir, apalagi merubah huruf, apalagi nambah-nambahin huruf. Jangan Al-Quran. Kalau bapak baca Al-Barzanji salah, kagak dosa, nggak dosa. Tapi kalau baca Quran udah tahu salah, disengaja, itu dosa, nggak boleh. Makanya Ustaz Mahfud yang rada bisa ngaji, kalau dengar kayak gitu diingetin. Nah, saya ini gimana? Kan orang jauh nih ya. Apa perlu saya datengin? Datang, tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Bukan saya mau berdua, bukan ya, Pak. Saya Datang. Saya kalah sama dia ya. Kan dia kan mungkin hilaf dia ya. Kalau saya nggak tahu saya doa. Dengan ya datang. Datang. Bawa martabak benar. Kalau kagak tanggung jawab berdua sama saya. Tanggung jawab berdua. Saya yang nanggung, situ yang jawab. Gitu, nggak apa-apa. Ya kan ya? Saya nanggung, situ yang jawab. Jadi adil. Apa sebaliknya saya yang jawab, situ yang nanggung ya, boleh. Ya. Bukan, kan saya yang tahu, Om ya. Ini kan saya tahu, orang yang tahu. Kalau saya nggak tahu kata guru kan pasti dosa, harus bisa tahu kan begitu. Nah, kalau saya nggak tahu gimana kan begitu? Ya. Nah ini. Ya itu kuncinya, sekarang udah tahu. Yang tidak benar harus dibenarkan. Apa ayatnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Gitu ya. Jadi ingetin Ustaz Mahfud. Ada lagi? Cukup ya Pak Haji ya. Kriteria jadi imam yang bagus bagaimana? Ya. Jadi imam nomor 1 yang ngerti fikih, nomor 1.
Minimal fikih wudu sama fikih sholat udah itu. Walaupun dia kagak ngerti fikih jual beli, fikih nikah, dia kagak paham karena emang belum punya istri misalnya, ya. Tapi dia ngerti fikih wudu, dia ngerti fikih sholat, boleh. Jadi tidak disyaratkan yang jadi imam harus sudah punya istri, enggak, boleh. Anak bujangan boleh, boleh udah pernah kawin, boleh. Yang penting ngerti fikih wudu, fikih sholat. Yang kedua yang bacaannya bagus. Baru yang ketiga yang usianya lebih tua. Yang keempat yang tinggal di sini lebih lama. Ada orang pinter fikih, pinter luar biasa, bacaannya kurang bagus. Ama ada orang bacaannya bagus banget, tapi nggak ngerti fikih. Yang ahli fikih yang disuruh jadi imam, walaupun bacaannya kurang bagus, selama tidak merusak Fatihah. Dan sekarang sama-sama ahli fikih, bacaannya sama-sama bagus. Yang umurnya lebih tua, yang jadi imam paling utama. Umurnya sama, orang lahirnya pas banget itu, pohon lalu ditebang dia lahir bareng. Orang zaman dulu kan begitu. Nah itu ditebang dia lahir bareng. Nah yang tinggal di kampung sini lebih dulu. Nah yang tinggal di kampung, kalau sama ya sweet. Tapi ya saya pesan benar. Nanti Bang Emi, Bapak Haji, pengurus musola, siapa saja jadi imam silakan. Cuma usahakan orang-orang yang cinta musola. Artinya cinta musola, rajin ke musolanya, rajin. Ya gini kita banyak yang bagus-bagus. Ada Pak Fauzi, ada Pak Dani, ada Pak Haji sendiri, ada orang tua kita, ada yang lain, lah. Yang saya tahu kan saya sering dengar kan ini. Sepele lah. Kalau Pak Dani bacaannya tidak bagus, kalau Pak Haji Jen bacaannya tidak bagus, saya tidak mau jadi makmum, karena sholat saya tidak sah. Nyatanya saya mau jadi makmumnya, berarti bacaan beliau ya bagus, gitu loh maksudnya. Ya sudah, yang penting jangan kebuatan ngebut. Kan ada yang ngebut itu, jangan, santai aja, santai tapi cepat. Bagaimana itu santai? Ya, yang kebuatan ngebut, yang kebuatan lama. Jangan jadi imam tarawih yang dibaca Al-Baqarah. Itu kan ngapokin orang. Ini penutup, ini cerita Pak Haji. Ada imam yang dibaca surat Al-Baqarah, Ustaz Mahfud. Makmum nandain di belakang. Begitu selesai sholat, imam ditanya, "Imam, apa tadi yang dibaca? Surat apa?" Al-Baqarah. "Apa arti Baqarah?" "Sapi betina." "Lah sapi panjang amat," kata dia. "Panjang amat ini sapi." Agak mau lagi dah saya dah. Kalau suratnya surat sapi. Besoknya tuh imam jadi imam lagi. Nah ini makmumnya nanya dulu, "Mam, tak dulu. Ini kira-kira yang dibaca surat apa?" "Al-Fil." Kata imam. Lah dia nanya, "Al-Fil artinya apa?" "Gajah." "Buset deh, sapi aja panjang banget lagi gajah." Padahal Al-Fil pendek apa panjang? Pendek. Lah orang kagak ngaji, kagak hidup. Akhirnya batal jadi makmum. Nah jadi imam itu saya pesan satu, tidak pernah Rasulullah memarahi orang sholat jadi imam cepat, nggak pernah. Artinya cepat ya bacaannya kagak panjang, kagak surat Baqarah, surat Al-Imran, bukan. Sewajarnya aja. Kuliah kayak tadi tuh kuliah yang dibaca. Ya kalau kita tarawih ya Al-Hakumut wal Asri, terus ke bawah kan gitu ya. Nah, itu Rasulullah kagak pernah ngomel, nggak pernah orang yang sholatnya cepat. Tapi berapa kali Rasulullah marahin orang yang sholatnya panjang, lama. "Kamu tuh sholat lama sekali, nggak mikir tuh di belakangmu ada kakek-kakek yang dirinya udah nggak tapi kuat, nggak mikir di belakang ada orang pengen buang hajat, nggak pikir tuh di belakang ada orang pengen punya urusan." Nah itu jadi imam yang penting bijaksana. Ya cukup ya. Alhamdulillah ini saya senang sekali ini yang ngaji banyak banget. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.